bagaimanapun juga pikiran negatif itu tidak memperbaiki apapun. Kalau yang dinegatifi, yang disalahpahami, yang didiskreditkan ternyata baik, dia rugi karena mungkin tidak mendapatkan kesempatan dari kebaikan itu. Tapi kalau barang itu memang benar-benar tidak baik, prasangka buruk itu sama sekali tidak memperbaiki apa-apa. Kalau nggak memperbaiki apa-apa, buat apa kita pertahankan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Masih dengan saya, Mithan Anis, di channel yang Anda tunggu-tunggu. Teman-teman, sudah banyak kiranya saya menyampaikan logika-logika, menyampaikan perumpamaan-perumpamaan, menyampaikan hal-hal tentang pola pikir yang sebaiknya dikenakan atau dipakai oleh seseorang, oleh kita lah, para VTuber ya. Ada satu kejadian di mana karena seseorang tidak tahu tapi terpengaruh oleh lingkungan, dia melihat ya di sekitarnya mengatakan sesuatu yang buruk tentang satu pihak, kemudian dia dan orang-orang sekitar bersama-sama melakukan perbuatan yang merugikan satu pihak. Lebih jelasnya begini, di Yogyakarta ada satu kejadian di mana sebuah mobil Mercedes-Benz dirusak massa hanya karena ada seorang tukang parkir yang nge-move massa ya. Ada sedikit perselisihan ya antara sang pemilik Mercedes-Benz dengan tukang parkir, entah apa masalahnya ya. Saya tidak terlalu mengikuti masalahnya itu apa sebenarnya, sehingga diteriaki, dikejar sambil teriak-teriak, akhirnya massa berkerumun dan merusak. Nah, pelajaran yang saya ambil di sini adalah tidak sedikit orang yang hanya karena mendengar teriakan-teriakan, mendengar provokasi, mendengar hal-hal negatif yang belum tentu itu terjadi. Atau kalau itu terjadi, mungkin bisa selesaikan kalau tidak dengan cara provokasi. Tapi kemudian muncul dua masalah di sini. Masalah urusan dia dengan tukang parkir dan beberapa motor yang kemudian kena serempet, kena tabrak, bisa diselesaikan dengan cara mengganti denda motor-motor yang rusak dan apa segala macam, diganti. Tapi ada masalah yang kedua yang berat ini, yang menyebabkan pemilik mobil itu lapor kepada Polres Bantul ya, gara-gara masyarakat ini, massa yang berkerumun, kemudian
menghakimi ya, tanpa klarifikasi, tanpa apa-apa, pokoknya dihakimi, mereka dituntut secara hukum karena ada kerusakan mobil yang diklaim sejumlah 50 juta. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa orang ketika mempercayai sesuatu tanpa ada klarifikasi, mencoba untuk tabayun, mencoba untuk mempelajari, mencoba untuk mencari kebenaran dengan cara-cara yang biasanya saya sampaikan, yaitu terima dulu secara positif, berpikir positif, lalu dipelajari. Salah satu mempelajarinya dengan cara menguji materi. Nah, menguji materi ini penting. Kalau ada persoalan bisa tabayun, kalau ada hal-hal yang perlu dilihat, datang lihat, kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan, kalau ada yang pokoknya terserah caranya bagaimana untuk menguji materi. Nah, itu monggo, ada banyak metode ya. Tapi sebelum sesuatu itu benar-benar clear and clean, jangan disalahpahami dulu. Mengapa saya menekankan hal ini? Nah, ini teman-teman, coba dibandingkan. Kita menerima sesuatu, kabar, atau melihat sesuatu lalu kita berprasangka baik, husnudzon. Kalau ternyata barang itu tidak benar, kita kan tinggal melepaskan bahwa oh ini nggak benar nih, tapi tidak pernah menyakiti siapapun. Paling maksimum yang kecewa adalah diri kita saja. Kita tidak berurusan dengan pihak lain. Tapi bayangkan kalau kita langsung suudzon, langsung berprasangka buruk, lalu mencaci maki, menghina, merendahkan, nyinyir, nyonyor, nyenyer, nyunyur. Ada hati yang tersakiti, ada kegaduhan yang terpicu. Bisa jadi ada pihak-pihak yang membuat ini menjadi semakin runyam, terjadi pengrusakan, terjadi permusuhan, terjadi perkelahian, dan lain sebagainya. Padahal, kalaupun sesuatu itu ternyata memang benar-benar buruk keadaannya, suudzon ini tidak memperbaiki apa-apa. Kalau memang benar buruk, dengan suudzon kan dia tidak menjadi lebih baik. Dia tidak mendapatkan hasil yang lebih baik juga. Dia tidak memperbaiki apapun, hanya memperburuk. Bandingkan dengan kalau terjadi hal yang buruk tapi kita tetap masih husnudzon, ketika terjadi sesuatu yang buruk, ya sudah tidak ada yang dikecewakan kecuali diri kita. Ya. Tapi kalau kita suudzon dan ternyata yang kita salah pahami, yang kita prasangka buruki ternyata adalah sesuatu yang baik, betapa ruginya kita. Betapa ruginya. Mungkin kita menjadi tidak punya kesempatan untuk mendapatkan kebaikan itu. Lah, wong sudah buruk dulu pikirannya, ya kalau ternyata baik, malu kan. Atau mungkin orang yang disakiti
jadi tidak mau ngasih. Kan eman-eman. Ya, mungkin kita tidak mendapatkan kesempatan baik. 2, mungkin orang tersakiti dengan prasangka buruk kita yang kita ucapkan. Prasangka kalau masih berada di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam tubuh kita, tidak ada masalah. Ketika diungkapkan, nah inilah yang jadi masalah, karena bersinggungan dengan orang lain. Ketika sudah tersinggung, lalu mempermasalahkan, melaporkan, runyam jadinya. Tuh yang ketiga, kalau orang tersinggung lalu jadi urusan polisi, mau apa? Nah, bukankah itu tidak memperbaiki apa-apa? Makanya sekali lagi kembali kepada laptop, bahwa yang paling baik adalah pikiran positif. Pikiran negatif itu tidak ada baiknya, kecuali ditahan di dalam diri kita, meletus di dalam diri kita, tidak di dalam atau di luar kita. Selamat pagi, tetap selalu positif.